Terbongkar sudah wujud asli para penyerang Bapak Jokowi. Mulai dari ada yang sakit hati, ada yang gak terima dikalahkan Bapak Jokowi, dan mungkin ada juga yang dibayar. Ini loh ya, penasehat ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi menguliti siapa sebenarnya orang-orang ini ya, dan apa alasan mereka nafsu banget menyerang Bapak Jokowi. Tonton video ini sampai selesai ya. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu Pak. Sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin, akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Pendendam. Ya, contohnya kita sebut dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ya, ada Suryo. saya nggak sebut namanya lah, karena praduga tak bersalah. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang. Ya, ternyata seperti itu ya. Ini loh, ada Bapak Arianto Sutadi ya, penasehat ahli Kapolri. Ternyata orang-orang yang menyerang Bapak Jokowi ini orang-orang pendendam ya, yang dulu sebagai menteri Bapak Jokowi dipecat ya. Ada dari anggota organisasi terlarang ya, karena organisasi terlarang itu dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Loh. Ternyata seperti itu ya. Terbongkar sudah wujud asli para penyerang Bapak Jokowi. Loh. Seperti itu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak. Orang bertanya tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki silahkan selidiki secara ilmiah gitu ya, secara data fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin gitu. Ya, benar sekali Bu Irma, benar sekali. Mereka itu ya, Roy Suryo dan gerombolannya ini ya, itu sudah menuduh, bukan bertanya lagi. Ya, kalau tidak sesuai dengan pikiran mereka, ya mereka itu pasti ya bakal ngeyel terus. Padahal UGM ya sudah bersuara, KPU sudah bersuara, Bareskrim juga sudah meneliti ijazah Bapak Jokowi, ya kan? Teman Bapak Jokowi sudah bersaksi seperti itu. Tapi mereka ini masih nggak percaya. Tahu kan? Loh. Mereka itu jelas ya memaksakan kehendak seperti itu. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. Ini loh. Update dari peristiwa Ya, ini loh, si Dokter Tifa keceplosan ya. Mereka ini melakukan kriminalisasi. Loh. Kriminalisasi kepada Bapak Jokowi.
Ya biasanya yang keceplosan itulah isi hati yang sesungguhnya. Gitu kok teriak-teriak Jokowi sudah mengkriminalisasi ya gerombolan mereka. Waduh. Padahal ya ini loh ya, Dokter Tifa ngaku sendiri seperti itu. Loh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya seperti inilah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Seperti itu. Ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Jadi si Tifa ini salah satu orangnya ini ya yang ngotot pingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Ya benar sekali nih apa yang dikatakan Bapak Arianto Sutadi tadi ya. Ada menteri yang dipecat sampai sekarang jadi dendam kepada Bapak Jokowi. Ada anggota dari organisasi terlarang ya. Organisasi tersebut dibubarkan oleh Bapak Jokowi dan dendamnya mereka kepada Bapak Jokowi sampai sekarang. Loh. Ini Dokter Tifa ya. Ternyata seperti itu. Loh. Anggota dari organisasi terlarang ya, Bu. Pantesan toh ya, kayak dendam banget kepada Bapak Jokowi. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kita dari emak-emak, wakil emak-emak, kami memang dari awal tidak pernah percaya kepada Jokowi. Kita dari mulai Jokowi berkuasa, kami yang sudah mempunyai Jokowi ini memang harus mundur pada saat itu ya, masih berkuasa ya. Karena kita melihat kebijaksanaannya banyak yang amburadul. Yang banyak dia membangun dengan nilai rupiah yang besar, yang akhirnya bangunan tersebut menjadi terbengkalai, yang menyebabkan akhirnya menumpuknya hutang. Kemudian tidak berpihaknya Jokowi kepada anak bangsa sendiri, dia lebih mementingkan kepada anak bangsa lain ya. Itu yang menyebabkan akhirnya kami bertanya, ini presiden ini sebetulnya pintar apa bodoh ya? Kenapa dia selalu membuat suatu kebijakan yang ujungnya membuat kami rakyat itu akhirnya menjadi sengsara. Dari situlah kemudian saya juga yang mengikuti sidang ijazah palsu dari 3 tahun yang lalu. Yang saya pikir benar katanya Pak Narko, kalau sebetulnya ijazah palsu ini adalah hal yang sepele ya. Apa sih susahnya kita itu menunjukkan ijazah kita. Jangan, aku tahu kalau misalnya dari pihak Jokowi sendiri bilang ini menyangkut hak asasi manusia. Lah, kami sebagai rakyat, kami juga berhak untuk menuntut mantan presiden yang sudah membuat segala macam kerusakan untuk membuktikan ijazahnya dia. Jadi seperti itu. Dan kepada Bapak polisi dan aparat keamanan ya, di sini memang sedang diuji di mana kalian berdiri. Semakin kalian keras, semakin kalian represif kepada kami yang memang menginginkan satu kejujuran, di situ kami tahu kalau jalan kami sudah benar. Semakin Anda represif kepada kami, semakin Anda juga apapun akan Anda ambil untuk mengkriminalisasi kami, tapi untuk kami itu adalah jalan kebenaran. Jalan kami sudah benar. Itu dari saya, dan sekali lagi kami juga percaya Indonesia akan lebih bagus dengan ditangkap dan diadilinya Jokowi. Waduh. Menu Wulandari ya.
Ternyata sejak awal ya sudah menyerang Bapak Jokowi, sudah tidak suka dengan Bapak Jokowi. Apapun yang dilakukan Bapak Jokowi selalu salah di mata ya Menu Wulandari ini. Memang ya, kalau dari awal sudah memiliki rasa benci kepada Bapak Jokowi melakukan hal benar saja, ya pasti dianggap salah oleh mereka itu. Jelas. Ya mungkin mereka ini ya gimana ya, pura-pura buta, pura-pura tidak bisa melihat apa yang sudah dibangun Bapak Jokowi untuk Indonesia ini. Jelas mungkin mereka juga sudah merasakan kinerja dari Bapak Jokowi, tapi itu tadilah pura-pura tidak bisa melihat. Ya seperti itu. Ya di dalam hatinya ini rasa benci terus. Ya jadinya seperti itu. Ya. Menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV, tapi pas nggak ada saya mengatakan saya melacurkan. Saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya, padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM, tidak ada hubungannya dengan IT, supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian. Ini loh ya. Rismon sendiri sudah mengatakan seperti itu, ya. Tak sengaja kuliti Roy Suryo, ya. Dan bisa-bisanya menyebut kalau ya Roy Suryo ini penipu gitu. Aduh. Teman sendiri sudah mengatakan seperti itu loh ya. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian juga Dr. Viva dan Pak Prof. Egi Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Wede, 11.000 triliun persen. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru bilang aja takut gitu loh ya Roy Suryo. Takut saya ke Polda Metro Jaya, saya takut dan teman-teman ya. Bilang aja seperti itu ya. Jangan alasan macem-macem. Diundang klarifikasi di Polda Metro Jaya ya. Mereka ini kok malah mangkir. Loh. Padahal sudah mengatakan kami siap ya, 11.000 triliun persen siap katanya. Loh ini. Lah kok mangkir gitu loh. Heran gak kalian sama orang-orang ini? Aduh, ini jelas udah pada takut ya, karena apa ya, pintu penjara sudah di depan mata bagi mereka itu loh. Ya pastinya kalian para pembenci itu ya sudah tahu nasib kalian itu akan seperti apa, ya kan? Ya ini loh, kabur ya Bapak Roy Suryo, kabur gitu maksudnya atau gimana ini? Bumi makin gonjang ganjing. Tancap kayak. Loh. Oke, baik. Silakan Bung Mitra. Terima kasih Bang Aiman, karena tadi Bang Roy Suryo menunjukkan baju Tok Detok. Ya, saya juga ada baju Tok Detek. Waduh.
Langsung pakai baju tahanan. Ini ngeri bukan main ini. Ini Bang Pitra lawan wayang Roy Suryo ya, dengan baju oranye. Ngeri bukan main. Ya kan tahu sendiri, ya kan? Itu Roy Suryo sering banget ngedalang. Dan jelas-jelas itu menyerang Bapak Jokowi dari ucapan yang keluar dari mulutnya itu. Lah ini Bang Pitra melawan wayang Roy Suryo dengan membawa baju oranye. Wah, ini langsung madep hatinya Roy Suryo. Ini jelas. Dak dik duk ser, ini jelas. Aduh, ngeri bukan main ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.